Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pola keruangan desa dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Pola keruangan desa ada 3. Yang pertama, yakni memusat atau mengelilingi fasilitas. Yang kedua adalah menyebar. Dan yang ketiga adalah memanjang. Di sini, kita akan mengupas mengenai pola keruangan desa dengan melihat dari foto udara sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya pada materi kelas 10, yakni mengenai penginderaan jauh. Nah, yang pertama yakni Kampung Naga, sebagaimana yang terletak di gambar. Di sini terlihat bahwa desa Kampung Naga adalah desa yang terisolir dibandingkan wilayah lainnya, atau desa yang penduduknya hidup secara berkelompok dan memusat. Apabila kita perbesar, maka kita akan tahu bahwa struktur rumah yang terdapat di desa Kampung Naga cenderung mirip satu sama lain, yakni menghadap ke utara. Mengapa? Hal itu tentu diakibatkan oleh kepercayaan yang ada di wilayah Kampung Naga sendiri, seperti bagaimana kepercayaan mereka terhadap kampung keramat, kemudian bagaimana cara mereka mengolah wilayah sekitar. Mereka juga percaya bahwa rumah-rumah itu harus dibuat sejajar agar tidak terjadi ketimpangan sosial satu sama lain. Di samping itu, daun pintu harus dilaksanakan atau dibuat secara berlawanan. Mengapa? Tentu agar mempermudah rezeki mereka. Nah, mereka juga percaya bahwa hutan harus benar-benar dijaga karena itu merupakan makam leluhur mereka. Namun, meskipun tampak terisolir, mereka juga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri loh. Misalnya adalah dengan pemanfaatan lahan pertanian yang ada di sana. Juga pemanfaatan air yang mengalir di sekitar desa Kampung Naga. Nah, kalau kita klasifikasikan, maka penyebab suatu wilayah memiliki perbedaan dalam hal pola keruangannya itu ada 4. Yang pertama reliefnya, kemudian kesuburannya, kemudian iklim dan suhunya. Yang keempat yakni apa? Yaitu kultur budayanya sendiri, sebagaimana yang tampak dalam video. Nah, jarak desa Kampung Naga sendiri ke wilayah Tasikmalaya cukup jauh, yakni sekitar 26 sampai 30 km. Baik, selanjutnya kita beranjak ya pada pola keruangan yang lain, yakni pola keruangan dengan cara yang menyebar. Nah, kita beranjak ke desa Sukahaji yang terletak di daerah Cipendei, Jawa Barat. Kalau kita perhatikan, apa sih yang menyebabkan suatu wilayah memiliki pola yang menyebar satu sama lain? Nah, jawabannya tentu diakibatkan oleh 4 hal tadi, seperti relief, kesuburan tanah, iklimnya, dan kultur budayanya. Sekarang, coba kita perhatikan wilayah desa Sukahaji ini. Sebagaimana tampak pada video, bahwa di sini terdapat rumah-rumah yang saling menyebar satu sama lain atau dibangun secara terpisah-pisah. Kalau kita perhatikan, mengapa sih wilayahnya harus seperti ini? Atau rumah-rumahnya harus dibangun secara terpisah? Jawabannya, karena wilayah di daerah Sukahaji ini adalah wilayah yang kaya akan kars atau batuan kars yang merupakan batuan yang mampu meloloskan air dengan cepat. Dengan begitu, persebaran air di wilayah ini memang tidak tersebar di semua wilayah, namun terdapat pada titik-titik tertentu saja. Hal itu tentu sangat berpengaruh pada bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan
air yang ada di sana untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan itu pula lah yang menyebabkan mereka tinggal secara tersebar atau mengikuti ketersediaan air yang ada di sana. Nah, di sini tampak lebih jelas ya bahwa wilayah sini memang penduduknya ada yang secara terpisah-pisah atau tersebar menyesuaikan lahan yang ada di sana. Nah, pola yang selanjutnya yakni pola yang memanjang. Kita bisa mengidentifikasikan itu melalui citra atau foto udara yang tampak sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya ya. Nah, agar lebih mudah, saya mau mencontohkan bahwa salah satunya terletak di Pangandaran atau wilayah yang memang kaya secara pariwisatanya. Nah, di sini sudah sampai ya, kita sudah sampai di Pangandaran. Kalau kita coba perbesar, maka akan tampak bangunan-bangunan sebagaimana yang terlihat pada gambar-gambar yang sebelumnya. Di sini terdapat kota-kota kecil yang tersusun secara berjajar, mengikuti garis pantai, mengikuti sungai, dan mengikuti jalan yang ada di sana. Nah, coba kita perhatikan lebih detail. Tampak bahwa di sana terdapat masyarakat yang hidup secara memanjang atau mengikuti kekayaan alam yang ada di sana, karena sebagaimana kita tahu bahwa Pangandaran adalah wilayah yang memang dimanfaatkan secara maksimal oleh warga yang ada di sana. Nah, tampak dengan jelas ya bahwa masyarakat di sana memang tinggal mengikuti garis pantai dan garis jalan yang ada di sana. Kita juga mampu mengidentifikasikannya dengan jelas apabila kita mampu berjalan-jalan dan melihat secara umum kenampakannya melalui foto udara, melalui peta, atau melalui Google Earth sebagaimana yang dipraktekkan di sini. Nah, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan pola keruangan desa. Agar lebih jelas, kalian bisa lebih mengetahuinya, mempelajarinya dengan melihat langsung foto udara sebagaimana